Dayak Malaysia bisa tuntut merdeka jika pemerintahnya intoleran. Kalangan tokoh Dayak menilai pemerintah Malaysia harus menjaga keharmonisan antar agama dan etnis, termasuk dengan etnis Dayak sebagai pribumi Kalimantan yang selama ini sudah terjalin baik. Sikap pemerintah Malaysia yang bersikeras melarang penggunaan kata Allah oleh umat non-muslim, terutama Nasrani, terlalu berlebihan dan mengada-ada. Bahkan hal ini terindikasi ingin mengislamkan etnis Dayak, sebagaimana sudah lama diprediksi oleh Peter Jaban, 56, budayawan asal Dayak negara bagian Sarawak. Hakim Norbi Arifin yang sekarang menjadi Hakim Pengadilan Banding Pembatalan demi hukum instruksi Kementerian Dalam Negeri Malaysia pada tahun 1986 yang melarang penggunaan kata Allah oleh umat Nasrani selain Baitullah, Ka'bah, dan sholat. Instruksi ini adalah ilegal dan inkonstitusional. Belakangan, sebagaimana dilansir dari The Star dari Malaysia pada Jumat 19 Maret 2021, dikutip dari pernyataan Council of Courts of Malaysia atau CCM, pemerintah Malaysia sudah mengajukan banding atas putusan tersebut. Presiden Uskup Agung Datuk Meltar Jikitais mengatakan, Kementerian Dalam Negeri yang menyerukan dialog dengan non-muslim juga merupakan salah satu pemohon banding itu. Peter Joban mengecam tindakan terstruktur dan masif praktek Islamisasi di kalangan suku Dayak di negara bagian Sarawak dan negara bagian Sabah dari pemerintahan Federasi Malaysia. Menurut Peter Jaban, ada perbedaan pelayanan pemerintah terhadap suku Dayak yang sudah memeluk agama Islam dengan suku Dayak yang tidak ingin masuk Islam. Di negara bagian Sarawak, orang Dayak yang sudah memeluk Islam diberi kepercayaan penuh dalam memobilisasi masyarakat sesuku dalam hal-hal tertentu. Di antaranya diberi kepercayaan mengatur subsidi rutin dari pemerintah negara bagian Sarawak dalam ritme kehidupan masyarakat Dayak yang hidup di tengah betang, yakni rumah memanjang tiang panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya Mualaf Prince. Saya dari Katolik, saya pindah ke Islam. Kenapa? Itu hak saya ya. Dan saya membela Islam, itu hak saya. Tapi apakah tindakan kalian sudah benar ya? Melakukan propaganda dengan cara upload video-video tentang kekristenan, wanita memakai hijab ya, dengan menggunakan busana muslim untuk menunjukkan toleransi. Bukan begitu. Pada saat video-video yang saya upload itu adalah sebuah balasan buat Anda. Jadi tolong berpikir secara bijak. Bukan kami menghina kalian, tapi kalian terang-terangan untuk menghina kami, dan kami tidak tinggal diam. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu konten kreator untuk snack video dari non-muslim mengatakan jika kita mengikuti seperti apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Contoh aja kita kasih satu sunat. Yesus lakukan hal itu, sunat. Dikubur menggunakan kain kafan. Yesus alami hal itu. Tapi pemikiran mereka lain. Jika mereka melakukan hal itu, maka mereka juga akan dikubur di gua. Harus. Itu kata mereka. Dan Yesus tidak menikah, kita juga harus tidak menikah. Itu kata mereka. Ya. Sunat ada di perintah Allah. Itu ada di Alkitab Anda di Kejadian 17 ayat 10 sampai dengan 14. Yang isinya, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Dan masalah perkawinan, Allah memberkati mereka.
Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah biaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah. Ya, semua ada. Yang Yesus lakukan itu adalah seperti apa yang diperintahkan sama Allah. Sunat. Dan masalah dikubur dengan kain kafan. Itu tradisi. Tapi itu budaya mereka, tapi diikuti. Tapi kenapa kalian mengikuti budaya-budaya Eropa? Seperti Natal, yang notabene tidak ada di Bible itu sendiri. Silakan Anda cek, apakah Natal ada di Bible. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sedang hangat-hangatnya, mari kita berbicara tentang Kalimantan. Barangkali ini bisa turut menambah pengetahuan kita, wawasan kita, terutama bagi mereka yang self-centered, mereka yang merasa dirinya sebagai pusat dari universe, pusat dari alam semesta. Jangan-jangan sepengetahuannya hanya sekitar tempat tinggalnya saja. Dengan tempat tinggalnya di kota besar, dia merasa daerah terpencil itu tidak layak untuk ditinggali. Padahal Indonesia telah jauh berubah dan universe ini begitu luas. Indonesia ini begitu luas, alamnya begitu kaya, masyarakatnya berbeda satu dengan yang lainnya. Jadi pembicaraan tentang Kalimantan ini saya mulai dulu dengan pengetahuan yang saya dapatkan. Ini supaya kita tahu dulu bersama-sama. Jadi saya bicara ini dari apa yang saya lihat sendiri dengan mata kepala sendiri. Kalimantan adalah pulau besar yang kota-kotanya paling sering saya kunjungi selama perjalanan karir saya. Karena saya adalah dosen terbang di Universitas Tanjung Pura di Pontianak selama lebih dari 10 tahun. Jadi saya mempunyai mahasiswa yang adalah rata-rata calon bupati atau bupati itu sendiri, anggota DPRD, polisi juga di sana, juga ada pengusaha, tokoh masyarakat, dan para akademisi di Pontianak. Saya kenal betul masyarakat di sana. Saya tahu masyarakatnya seperti apa. Kemudian saya juga pergi ke Kalimantan Tengah, ke Palangkaraya. Saya pernah ditugaskan untuk menjajaki andaikan bandara di Palangkaraya kemudian menjadi bandara ibu kota. Ada duga-duga pada waktu itu antara lain alternatifnya calon ibu kota adanya di Palangkaraya. Karena dulu Bung Karno pernah mendapatkan bantuan dari pemerintahan Rusia untuk mendesain kota itu. Dan kotanya memang tertata baik sekali. Bahkan ada seorang pengusaha yang telah melakukan spekulasi, ya, membeli tanah cukup besar di daerah Palangkaraya untuk mendapatkan space sebelum menjadi ibu kota negara. Dan ternyata Presiden Jokowi memilih tempat yang lain. Kemudian bergeser sedikit dari Palangkaraya, kita pergi ke Pangkalan Bun, jalan sedikit sekitar 1-2 jam ke pedalaman, dan akhirnya saya bertemu dengan kawan-kawan di Kabupaten Lamandau. Kebetulan juga saya dipercaya dan diberikan gelar adat Dayak. Maaf, ini bukan flexing karena gelar saya bukan sultan, tetapi ini adalah sebuah nama pemberian dari sahabat-sahabat saya, orang-orang dari suku Dayak di Kabupaten Lamandau. Saya diberikan nama sebutan sebagai Mas Agung Jayo Pembuku Hati Palapang Dado. Saya sempat bertanya kepada Mas Labihi Patih Kunci, Ketua Dewan Adat Dayak yang melakukan upacara adat untuk menghormati kedatangan saya dan sekaligus memberikan surat pernyataan saya mendapatkan gelar kehormatan adat Dayak dari masyarakat di Kabupaten Lamandau ini bersama dengan Mas Agung Suko Gembira, yaitu salah seorang tokoh adat Dayak yang juga hadir dalam upacara pemberian ini. Saya juga diberikan guci dari masyarakat adat Dayak yang umurnya sudah cukup tua. Terima kasih dan saya taruh di tempat saya yang sangat terhormat. Dan yang menarik adalah mereka menyebutkan kepada saya bahwa gelar adat itu diberikan karena masyarakat merasa risih, merasa kurang sopan kalau menyebut saya dengan nama saya. Mereka mengatakan tidak pantas, tidak layak menyebut orang secara langsung. Oleh karena itu mereka memberikan gelar sebagai penghormatan dan memanggil nama saya seperti itu. Saya sempat bertanya pula mengapa gelarnya berbunyi seperti itu. Dan mereka mengatakan kepada saya karena Pak Rinald sering memberikan pandangan-pandangan dan itu dianggapnya membuka hati. Ya, saya terima kasih atas kepercayaan dari masyarakat adat Dayak dan saya kenal masyarakat ini dan saya agak mengerti cara berpikir sahabat-sahabat saya yang tentu penuh dengan keindahan dan hidup bersahabat dengan alam. Dari Kalimantan Tengah kemudian saya juga sering pergi ke Kalimantan Selatan. Di sana memiliki toko pers 3 zaman yang luar biasa sekali yang sangat saya hormati. Dari Kalimantan Selatan kemudian saya juga sering berkunjung ke Kalimantan Timur bertemu dengan sahabat saya Pak Awang Faruk dan juga pada waktu itu adalah wali kota Balikpapan Saudara Rizal Effendi yang sering mengundang saya. Saya juga punya sahabat dari UI yang menjadi pengusaha di Balikpapan.
sahabat saya ini sering mengundang saya makan dan makanannya enak-enak, makan seafood di Kalimantan Timur itu luar biasa enaknya. Dan saya menyaksikan, merasakan betapa perjuangan sangat besar untuk membuat jalan tol yang menghubungkan dari Balikpapan sampai ke Samarinda. Dan saya kemudian juga berkunjung ke daerah-daerah pedalaman lainnya di Kalimantan Timur. Saya juga beberapa kali ke Kalimantan Utara dan bertemu dengan sahabat-sahabat saya di Kalimantan Utara. Jadi saya cukup mengenal Kalimantan ini. Nah, oleh karena itu maka kita perlu memikirkan beberapa hal tentang Kalimantan. Sekali lagi, jangan melihat Kalimantan secara self-centered. Seakan-akan diri Anda sendiri sebagai pusat dari tata surya ini. Dan orang-orang yang self-centered ini agak mendekati selfish akhirnya. Mereka mengatakan fokusnya ada pada saya. Ini agak mirip dalam peradaban ketika kita memasuki dunia ini. Sebelum berangkat meninggalkan Palangkaraya, kami diberikan pesan oleh banyak orang Kalimantan Tengah. Jadi tidak selesai di persoalan kalau tidak dilaksanakan dengan sidang adat. Jadi pada akhirnya nanti kita harus bisa menyelesaikan kasus ini. Selain nanti dia diproses secara hukum, dia juga harus diproses secara adat. Adat proses sidang adat. Bahkan ada kawan-kawan kita dari Kalimantan Tengah siap berangkat menyeret yang bersangkutan untuk menghadirkan di depan sidang adat kalau memang pihak ini kita tidak sanggup membawa beliau untuk melakukan sidang adat. Jadi harus diselesaikan dengan sidang adat. Terima kasih. Yang pertama, pimpinan, yang ingin saya sampaikan adalah kenapa harus dihukum adat. Dulu itu kasus penghinaan terhadap suku Dayak, Pak Tamrin Amal Tamagola, itu diadat. Kalau sampai tidak diadat, maka para tokoh adat dan warga masyarakat yang ada di Kalimantan Barat, mereka tidak terima. Untuk itu kami setuju dengan Komisi 3 untuk mendorong ini supaya beliau perhadapkan untuk diadat di Kalimantan. Saya sebagai representasi wakil rakyat Kalimantan Tengah, sebagai seorang Bawi Dayak, sebagai seorang perempuan Dayak yang lahir di bumi Kalimantan, saya mau katakan dan tegaskan, bukan satu kebetulan saya ada di Komisi 3. Republik Indonesia adalah negara hukum. Dan kita sama-sama mendengar bahwa saudara Edi Mulyadi statusnya sudah meningkat dari penyelidikan kepada penyidikan. Dan saya mau katakan kepada saudara-saudaraku, orang Dayak, kita memang orang kampung. Kita dilahirkan di bumi Kalimantan. Saudara kita memang monyet. Karena Kalimantan adalah majority hutan belantara. Tapi orang Kalimantan punya sumber daya manusia yang cerdas. Ini orang-orang cerdas, tepuk tangan dulu. Oleh karenanya, dengan pernyataan sikap yang disampaikan oleh saudara-saudaraku Aliansi Borneo Bersatu, dari poin 1 sampai 5, saya mau tegaskan, pimpinan dan seluruh anggota Komisi 3, wabil khusus, yang lahir sebagai wakil rakyat dari seluruh kokus Kalimantan, tidak usah bimbang ragu, kami akan kawal kasus ini sampai selesai. Dan ini juga menjadi pembelajaran yang baik buat kita warga bangsa. Bagaimana kita merawat kebinekaan. Pimpinan dan Bapak Ibu, anggota Komisi 3, tadi sudah mendengar narasi bahwa Kalimantan itu punya filosofi, memiliki rumah besar yang dulu hidup bersama di dalamnya. Berbagai suku, terdiri dari 10-20 kepala keluarga, tidak pernah bertengkar, guyup,
bersatu. Oleh karenanya saya mau sampaikan, jangan biarkan warga Kalimantan menjadi penonton dari pembangunan ini.